Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Hari ini, mata kuliah pendidikan anti korupsi akan membahas dampak-dampak dari korupsi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu video dampak korupsi dari KPK. Bukan sekedar masalah jumlah uang yang hilang, tapi realitasnya lebih dahsyat dari itu. Dampak dari korupsi menggurita sampai ke seluruh aspek kehidupan dan merusak tatanan masyarakat dalam bernegara. Fisik, mental, budaya, sosial, ekonomi dan politik, hukum, ketahanan negara, dan lingkungan hidup tentu akan gonjang-ganjing oleh dampak korupsi yang masif. Dan praktik itu berlangsung di semua tingkatan dan proses dalam rentang waktu yang sangat panjang, hingga dampak negatifnya pun terakumulasi dan sistematis. Bayangkan, Indonesia adalah negara dengan luas 1.922.570 km persegi, 16.056 pulau, disatukan oleh lautan dengan karakter daratan yang sangat bervariasi. Ada yang berupa hamparan, hutan, sampai dengan pegunungan. Dengan kondisi geografis seperti ini, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan di daerah terisolir menjadi tantangan yang harus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Dan faktanya, semua seringkali terhambat karena praktik korupsi yang merajalela. Misalnya proyek pembangunan jembatan dengan mengurangi spesifikasi teknis dalam proses pengadaan, yang mengakibatkan konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban. Bahkan, jembatan tersebut akhirnya ambruk. Kebayang nggak dampak dari runtuhnya jembatan tadi? Jatuhnya korban. Selain itu ada juga loh, terhentinya aktivitas ekonomi, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, dan sampai menyulitkan akses pendidikan. Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap sistem pemerintahan ketika kedaulatan rakyat hancur dan pemerintahan mandul? Kita punya contoh lainnya. Ada yang ingat kasus IKTP? Menurut kalian, dampaknya bagaimana? Bagaimana reaksi kita ketika sudah tahu bahwa sebenarnya kita sendiri adalah korban korupsi? Mari berbenah dari diri sendiri untuk Indonesia bersih. Baik, kita lanjutkan ke dalam materi. Di sini kita akan membahas dampak akibat dari korupsi. Yang pertama di sini ada dampak akibat kerusakan di lingkungan. Jadi berpengaruh juga ya korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, di sini ada menurunnya kualitas lingkungan. Di sini akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Misalkan di sini ada efek rumah kaca. Hutan itu merupakan paru-paru bumi yang memiliki fungsi yaitu menyerap CO2. Nah, hutan yang terbakar ini menimbulkan kenaikan suhu dan perubahan iklim bumi pada umumnya atau yang kita sebut dengan global warming. Nah, penggunaan bahan kimia misalkan seperti freon itu juga berpengaruh ya, lingkungan jadi terdampak. Misalkan kita menggunakan freon untuk pendingin ruangan atau yang disebut dengan AC. Nah, hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri juga ini secara masif akan merusak lapisan ozon. Yang selanjutnya itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit gitu ya, yang tertular ke tubuh manusia yang berasal dari kerusakan lingkungan, diantaranya kanker, penyakit baru, serta punahnya plasma nutah atau makhluk hidup yang lainnya. Lanjut, nah di sini dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara itu
sampai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Jadi per tahun itu habisnya segitu ya, bayangkan saja. Nah, belum lagi di sini ada kerusakan lingkungan, menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia. Misalkan pohon ditebang, jadi hutan yang gundul, menyebabkan tanah longsor. Nah, misalkan di sini juga banjir. Banjir itu biasanya gimana nih? Karena kurangnya penyerapan, karena kurangnya zona hijau. Jadi tanah itu penyerapannya, drainasenya kurang, menyebabkan banjir bandang. Lalu belum kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air dan udara. Lalu juga ada di sini tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut, sehingga di sini air itu sangat beracun. Nah, tidak ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jadi ikan-ikan itu nggak ada yang berkembang biak di sungai tersebut karena sudah tercemar airnya. Lanjut, ada menurunnya kualitas hidup. Nah, kerusakan hutan hujan tropis yang akut ini juga akan mengurangi persediaan oksigen. Bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Nah, berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai, laut, ini mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti pada saat ini ya, kayaknya sudah jarang gitu ada orang mandi atau melakukan kegiatan seperti mencuci itu di sungai ya. Karena sungai-sungai sekarang itu sudah tidak bersih lagi seperti zaman dahulu. Nah, di sini nih, kerusakan yang terjadi itu tentunya harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri. Namun di sini bisa didiskusikan, pernahkah terpikir di benak kita berapa persen atau berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan itu? Apakah jika dikembalikan ya semuanya tuh nilai korupsinya, uang yang dikorupsi, kerusakan itu dikembalikan dalam bentuk uang. Apakah sepadan dengan korupsi yang dilakukan? Sepertinya tidak ya, karena di sini alam itu membutuhkan waktu untuk berproses ya, menumbuhkan tumbuhan, pohon-pohon yang ditebang itu butuh waktu, butuh proses untuk tumbuh menjadi besar gitu. Nah, jadi di sini bukan hal material ya uang, tapi di sini yang tidak bisa digantikan adalah waktu untuk membangun ekosistem itu sendiri. Selanjutnya ada dampak birokrasi di pemerintahan. Nah, nih, runtuhnya otoritas pemerintahan. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini, kekuatan politik itu sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun di sini anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau di sini melakukan korupsi. Hal ini itu sangat melukai hati nurani masyarakat. Padahal di sini mereka adalah wakil rakyat yang harusnya melindungi kepentingan rakyat. Nah, di sini ada garis besarnya, melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besarnya runtuhnya etika sosial dan politik. Nah, matinya etika sosial dan politik. Di sini ada upaya dilakukan oleh seseorang memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum. Harusnya di sini ada upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan, bukan dengan hal-hal lain seperti hal negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap hakim, memberikan iming-iming, gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Garis besarnya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan di sini seringkali harus
mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau adapun di sini untuk memberikan kemenangan. Lalu di sini ada birokrasi tidak efisien atau layanan publik yang tidak berjalan efisien. Dalam peringkat PERC atau Political Economic Risk Consultancy, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Ini dikutip dari Republika 3 Juni tahun 2011 ya. Lalu ada di dampak ekonomi. Mari kita lihat dampak ekonomi, ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi di sini bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di dalam negeri. Kemudian, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi di sini meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyidikan. Lalu ada lagi penurunan produktivitas. Di sini dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala karena tidak adanya investasi dari pemerintah. Nah, ini misalkan nih ada gambar di slide pabrik gula Kali Bagor. Nah, ini dulu aktif beroperasi ya, cuma sekarang sudah tutup dan sudah beralih fungsi. Nah, padahal pabrik gula ini tadinya sangatlah besar. Kalau misalkan dari pemerintah atau dari perusahaan ada investasi ke pabrik gula ini, mungkin pabrik gula ini tidak akan bangkrut ya, akan berjalan sampai sekarang dan akan menaikkan produktivitas ekonomi daerah begitu. Lalu ada rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Di sini rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan. Kalau tergulingnya kereta api sekarang sudah jarang sekali ya kita temui ya beritanya karena sudah PT KAI sudah membenahi apa yang salah, sistem yang salah diubah, dibenahi, diperbaiki untuk lebih baik lagi. Lalu ada lagi beras murah yang tidak layak makan. Biasanya ada tuh bantuan kepada rakyat miskin, itu berupa beras murah ya, atau raskin gitu ya, ada beras miskin katanya. Nah, itu didistribusikan, padahal di situ berasnya itu tidak layak makan. Lalu tabung gas yang meledak. Dulu seringnya kita mendengar berita tabung gas hijau, gas melon itu meledak. Ya karena dari tabung gas itu sendiri itu bahan-bahannya kurang kualitasnya itu dikurangi. Jadi ketika digunakan, didistribusikan ke masyarakat, itu tidak bisa berfungsi dengan baik, malah meledak. Lalu ada lagi bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum. Lalu ada lagi ambruknya bangunan sekolah. Di sini sering ya kita dengar sekolah-sekolah di pelosok-pelosok desa itu sudah lama tapi tidak dibantu untuk pemugarannya sehingga masih digunakan sampai akhirnya ambruk. Lalu di sini merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Ada lagi di sini contohnya jembatan Kutai Kartanegara. Di sini jembatan ini ambruk tahun 2011. Di sini apakah karena faktor alam dan cuaca? Ini kayaknya tidak ya. Apakah faktor dari teknologi? Itu juga tidak. Faktor kelebihan daya muat
juga tidak, karena ini jembatannya baru diresmikan. Mungkin masih sedikit orang yang melintasi jembatan ini. Nah, atau di sini karena faktor korupsi yang mengakibatkan jembatan dibangun dengan tidak menggunakan atau mengurangi spesifikasi yang seharusnya. Jadi bahan yang harusnya digunakan untuk membangun jembatan ini itu dikorupsi gitu ya. Lalu ada lagi menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Nah, di Indonesia ini kita kenal dengan berbagai macam jenis pajak, seperti di sini ada pajak penghasilan atau PPH. Lalu ada lagi pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, bea materai, bea perolehan, hak atas tanah atau bangunan. Nah, di sini ada di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan lain-lain. Nah, pada saat ini APBN itu sekitar 70% dibiayai oleh pajak, di mana pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Jadi kalau kita misalkan punya kendaraan bermotor, itu setiap tahunnya ya kita membayar pajak. Nah, kita makan di restoran juga kita dikenai pajak. Nah, pajak itu buat siapa sih? Kembali lagi buat rakyat ya, untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Nah, kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak ini diperparah dengan adanya kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Lalu ada lagi meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, ini Kementerian Keuangan RI disebutkan bahwa total hutang pemerintah ini masih data lama ya. Di 31 Mei 2011 itu mencapai 201,7 miliar atau setara dengan 1,716,56 triliun. Itu tahun 2011. Nah, gimana nih? 9 tahun berikutnya 2020 meningkat atau menurun? Nah, konon sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkeluarga negaraan Indonesia langsung menanggung hutang sebesar 7 juta rupiah. Nah, dengan tadi ya angka hutangnya 1 triliun, 1,7 triliun. Nah, kalau misalkan bertambah, berarti setiap bayi yang lahir dan berkeluarga negaraan Indonesia ini menanggung lebih dari 7 juta rupiah. Lalu ada lagi dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara atau HAMKAM. Di sini lemahnya alutsista dan SDM. Nah, Indonesia ini adalah negara nomor 15 terluas di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Seringkali kita dengar misalkan ada batas negara antara Malaysia ya, Malaysia dengan Indonesia. Ada yang kalau misalkan rumahnya itu kalau jalan ke dapur itu sudah Malaysia. Nah, terus ke depan ini Indonesia. Atau di sini kalau yang tinggal nyebrang saja, dia berbelanjanya di Malaysia karena di sana harga-harganya lebih murah, lebih dekat, lebih terjangkau. Sedangkan kalau ke Indonesia, dia harus menempuh jarak yang panjang dan harga kebutuhan pokoknya lebih mahal. Nah, sering ya pergeseran patok wilayah juga sering diberitakan. Yang baru-baru ini terdengar sebelum corona itu ada kapal dari China itu ingin menguasai wilayah Natuna. Itu dari sektor laut ya yang ingin dikuasai.
Lalu nih, bagaimana bisa menjaga kedaulatan wilayah apabila anggaran Hankam ini menguap sia-sia karena korupsi? Yang seharusnya alutsista ini diperbarui tiap tahunnya dengan anggaran yang kurang itu tidak bisa diperbarui. Atau misalkan seperti ini, kita dari Indonesia membeli persenjataan yang kualitas nomor sekian dari negara lain. Nah, itu juga ya, karena di sini pejabat pengadaan barang dan jasanya ingin mengambil keuntungan. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi kita kurang maksimal dalam menjaga kedaulatan wilayah jika anggaran Hankam terus dikorupsi. Nah, ini lemahnya garis batas negara. Nah, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan tadi. Seperti yang disinyalir oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia ini mengalami kerugian tahun 2011 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan nelayan asing. Nah, mungkin dengan pergantian Menteri Bu Susi kemarin sudah lebih baik ya, karena kapal yang mencuri ikan di Indonesia itu langsung ditenggelamkan. Mungkin nanti kita bisa mencari data terbaru dan kita diskusikan kembali di kelas. Ini biasanya nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand itu sering sekali melanggar zona ekonomi eksklusif ZEE di Indonesia. Mereka mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Lalu nih, ada garis besar bagaimana dengan patok batas negara yang terus bergeser ke wilayah negara tetangga. Haruskah terjadi kembali? Tidak ya. Seharusnya kita bisa lebih menjaga. Lalu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat nih. Dampak dari korupsi. Ini akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin. Di sini sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Di sini garis besarnya, bahkan pada saat ini tempat ibadah pun bukan merupakan tempat teraman dari ancaman kekerasan maupun terorisme. Betul ya, sekarang banyak terdengar tempat-tempat ibadah itu menjadi sasaran bom. Jadi ketika kita beribadah, kita malah jadi tidak khusyuk ya, malah curiga satu sama lain. Misalkan di masjid, ada seseorang yang membawa tas ransel. Nah, tuh dicurigai dia itu membawa bom. Padahal belum tentu kebenarannya, apakah dia membawa bom beneran atau tidak gitu ya. Nah, ini ancaman kekerasan dan terorisme itu dekat sekali dengan kita. Lalu ada lagi dampak penegakan hukum. Di sini fungsi pemerintah yang mandul. Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain, lembaga politik ini sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Mengandung arti bahwa di sini lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit, atau di sini disebut dengan invested interest. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama A, korupsi menghambat peranan negara dalam pengaturan alokasi. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang terakhir, korupsi juga memperlemah peranan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi di sini terjadi pada lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut tuh hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Biro Barometer Korupsi Global (BKG) yang dicatat pada tahun 2009. Ini A, di sektor legislatif itu ada DPR, B ada di sektor partai politik, C ada di sektor kepolisian Republik Indonesia, D
ada di sektor lembaga peradilan agung. Nah, kalau sekarang menurut indeks persepsi korupsi yang dicatat oleh KPK, yang terbaru itu malah dari sektor swasta yang banyak terlibat. Lalu ada lagi dampak politik. Dampak politik di sini memunculnya kepemimpinan yang korup. Jadi ada hubungan transaksional yang sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya memunculkan pemimpin yang korup. Jadi sudah dari pemimpin sebelumnya turun-temurun lah istilahnya, di sini memunculkan pemimpin yang korup. Di sini karena proses yang dilakukan itu transaksional. Masyarakat juga seolah-olah di sini digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi, janji-janji kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Banyak ya, misalkan sekarang saat-saat pilkades juga itu banyak calon pemimpin yang memberikan amplop. Ada yang pernah menerima amplop ketika pemilu pilkada? Diterima atau tidak? Ayo. Nah, garis besarnya di sini konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai. Bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya, tapi karena pemberian dan mimpi-mimpi yang diberikan oleh si calon pemimpin tersebut. Munculnya kepemimpinan korup. Nah, di sini sudah berapa yang tercatat? Pemimpin partai, anggota dewan, gubernur, mantan gubernur, bupati, wali kota, menteri, dan lain sebagainya yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi. Lalu ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi percobaan yang sangat berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi secara besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, baik dalam legislatif maupun di partai politik. Nah, kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Garis besarnya hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Lalu ada lagi di sini menguatnya plutokrasi. Jadi di sini ada perusahaan-perusahaan besar yang ternyata juga ada hubungannya dengan partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan beberapa pengusaha besar itu menjadi ketuanya langsung ya dari sebuah partai politik. Jadi di sini antara kepentingan partai dan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu, yang mana dulu nih yang mau diutamakan. Nah, korupsi ini sudah menyandra pemerintah pada akhirnya menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi. Jadi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Contohnya di sini, waktu pilpres ya, antara Jokowi dan Prabowo. Di situ ada beberapa pengusaha besar yang menjadi menjadi ketua sebuah partai politik. Tapi di sini dia juga mempunyai perusahaan TV swasta yang besar. Nah, di situ ada ya pemberitaan yang satu pro dengan calon A, yang satu pro dengan calon B. Nah, di sini mereka saingan ya, memberitakan hasil polling sesuai dengan siapa calon yang dia bela gitu. Waktu itu ada TV One dengan Metro TV ya. Nah, TV One tuh punya siapa? Makri Family ya. Kalau misalkan kalau Metro TV itu yang memiliki adalah Pak Surya Paloh. Di situ pada saat itu Pak Surya Paloh pro dengan atau memihak atau partai politiknya berkoalisi dengan Pak Jokowi. Nah, sedangkan TV One ini berkoalisi dengan Pak Prabowo. Nah, di situ ada persaingan yang
kalau dilihat kurang sehat ya. Ada korupsi banyak tadi, perubahan polling, yang TV sebelah mengumumkan siapa yang menang, si A yang menang, TV sebelah mengumumkan si pasangan yang berkoalisi dengan partai yang menang. Jadi ambigu. Lalu hancurnya kedaulatan rakyat. Nah, kalau hal ini dilakukan terus-menerus, maka muncul pertanyaan yang besar di benak masyarakat. Siapakah sebenarnya penyelenggara negara ini? Apakah pemerintah atau suatu kelompok yang menikmati keuntungan material yang dikucurkan oleh negara ini? Nah, di mana nih letak kedaulatan rakyat? Lanjut, ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Di sini mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggungkan para pelaku ekonomi akibat korupsi di sini disebut high cost ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Lalu ada lagi, pengentasan kemiskinan ini berjalan lambat. Nah, pengentasan kemiskinan ini dirasa sangat lambat karena berbagai sebab. Seperti di sini ada lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga, karena korupsi permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang kurang. Nah, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak kendala. Kendalanya ada di kendala masalah pendanaan atau modal dan masalah kemampuan juga, kemudian masalah teknis. Lalu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Nah, rakyat miskin di sini tidak bisa mengakses jasa dengan mudah dan murah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak, informasi, hukum, dan sebagainya. Di sini rakyat miskin lebih mendahulukan kebutuhan pokok untuk hidupnya daripada untuk sekolah. Jadi di sini semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan tadi ya, kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu menjadi sangat terbatas. Yang pada akhirnya rakyat miskin ini terjebak dalam lingkaran setan ya, yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Jadi selalu dalam kondisi miskin seumur hidup karena tidak ada perubahan, tidak ada pendidikan, kesehatan, rumah layak, dan lain-lain. Mereka hanya mementingkan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu untuk makan saja susah gitu ya. Sering kita dengar. Nah, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, terhadap pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya di sini ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi itu juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu juga meningkat. Jadi bisa dikatakan mengurangi korupsi dapat mengurangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu ada lagi solidaritas sosial yang semakin langka. Korupsi begitu masif dampaknya. Terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan itu hanya menjadi retorika saja. Lalu ada demoralisasi, masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis. Jadi harusnya masyarakat bisa bersosialisasi, tapi di sini menjadi individualis.
yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Sudah terjadi ya di lingkungan perumahan, kalau lingkungan pedesaan kayaknya enggak deh. Kalau misalkan kita menanyakan seseorang, kita menanyakan di rumah pertama di desa tersebut, pasti dia kenal, paling enggak tahu. Si Pak A ada di mana rumahnya, pasti dia tahu. Tapi kalau di perumahan kita harus tanya ke satpam tetangganya aja belum tentu tahu sebelah rumahnya itu siapa gitu ya. Nah, mengapa masyarakat melakukan hal ini? Dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Jadi masyarakat semakin individualis. Kiranya sekian untuk materi hari ini. Terima kasih telah bergabung di kuliah daring pendidikan anti korupsi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.